Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Salatan nahsulu biha dzurriyyatan shalihah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala adhabu al-musannifu pasira kiai musannif, yakni pengarang kitab Syarah Sitina Mas'alah. Rahimahullahu ta'ala, muga-muga aparing kebelasan, wa tabah muga-muga aparing kerahmatan, huda kaya musannif Allahu ta'ala pasira Allah ta'ala. Pengarang kitab Syarah Sitina Mas'alah ini namanya Imam Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari Asy-Syafi'i. Kelahiran tahun 860 Hijriah di Desa Romlah, wafat pada tahun 957 Hijriah di Al-Qahirah, Mesir. Di madhab Syafi'i abad ke-9, ini ada dua sebutan nama Ar-Ramli. Yang pertama, Ar-Ramli sepuh, punya lakop Syihabuddin, ya pengarang kitab Syarah Sitina Mas'alah ini. Imam Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau punya guru namanya Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh As-Sakhawi, Syekh Ibnu Aujan Al-Maqdisi Al-Misri. Punya murid namanya Syamsuddin, putranya sendiri nih, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Misri Al-Ansari. Dan punya murid Imam Khatib Asy-Syirbini, pengarang kitab Iqna, pengarang kitab Mughniul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Punya murid Imam At-Tambadawi. Bisa ya cek dalam kitab biografi At-Tabaqatus Sughra karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Ramli yang kedua di Mesir itu namanya Imam Syamsuddin, ya, lakopnya ini Syamsuddin ini. Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Misri Al-Ansari. Ini putranya Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi Ar-Ramli itu ada dua. Pertama Imam Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Al-Ramli, pengarang kitab Syarah Sitina Mas'alah. Terus punya kitab Fathur Rahman bi Syarhi Zubat Ibni Ruslan. Terus punya kitab Asnal Muthalib. Ini karangan Imam Ar-Ramli sepuh. Sedangkan putranya itu punya lakop Syamsuddin. Jadi untuk membedakan Ramli dua ini, kalau yang sepuh Syihabuddin Ar-Ramli, kalau putranya Syamsuddin Ar-Ramli. Begini biar lebih mudah. Nama lengkapnya Imam Syamsuddin Ar-Ramli, putranya Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Misri Al-Azhari Al-Ansari. Kelahiran tahun 919 Hijriah di Desa Romlah, wafat pada tahun 1004 Hijriah di Al-Qahirah, Kairo. Makamnya Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini berkumpul dengan makam ayahandanya Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini teman seangkatan dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Khatib Asy-Syirbini, Abdurrahman Az-Zabidi, Imam At-Tambadawi, itu teman seangkatan. Mereka semua adalah murid dari Al-Imam Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Ramli. Jadi murid abahnya. Rata-rata di Kairo itu kurang lebih dari 400 ulama
pada waktu itu ini termasuk muridnya Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Kenapa saya ceritakan seperti ini, saya jelaskan seperti ini biar paham dan bisa membedakan antara Imam Ar-Ramli sepuh dengan Ar-Ramli yang lebih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ada budak kalafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani siabareng jirajana nikmat. Ar-Rahimi tor siabareng bu lembun nikmat. Abtadi ungabidin kaulah. Watambah u'alifuh ngangkit kaulah. Dimuta'allaka berdinangi budi. Penjelasan Bismillahirrahmanirrahim sudah di pengajian pembukaan itu sudah dijelaskan walaupun sedikit, jadi tidak perlu mengulang lagi, tinggal mengulang kajiannya, insya Allah paham. Bada'ah ngabitin Kiai Musonnib bil basmalati kalaban basmalah. Bada'ah ngabitin Kiai Musonnib bil basmalati kalaban basmalah. Kenapa Kiai Musannif ini memulai karangan kitabnya dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ini termasuk ringkasan atau singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya ilmu nahat. Ilmu nahat. Ilmu nahat itu dua kalimah atau lebih, dua isim atau lebih, dua huruf atau lebih. Ini kemudian diringkas menjadi satu kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa kalimah ini kan. Diringkas menjadi basmalah. Banyak contohnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alah. Kan ada begini kan. La haula wala quwata illa billah diringkas menjadi hawqalah. Alhamdulillahirabbil alamin diringkas menjadi hamdalah. Ini namanya ilmu nahat. Ilmu nahat. Ya, ilmu nahat itu macam-macam. Ada ilmu nahat fil harfi, ada ilmu nahat fil fi'li, ada ilmu nahat fil nasab, ada ilmu nahat fit takhfif, ada ilmu nahat macam-macam pokoknya. Banyak. Ketiba da'a ngawitin Kiai Musannib bil basmalati kalawan basmalah yakni Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Kiai Musannib ini memulai mengarang kitabnya ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim? Satu, iktidaan karena ngireng bil kitabi kalawan kitab al-azizi simuljah, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu kan diawali dengan Suratul Fatihah. Suratul Fatihah diawali dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini kan termasuk ayat dari Suratul Fatihah. Bahkan semua kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Al-Quran, khususnya Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di Suratul Fatihah. Semua kitabnya Allah, Taurat, Injil, Zabur, suhuf, suhuf kepada Nabi Adam, suhuf kepada Nabi Syekh, suhuf kepada Nabi Ibrahim, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa, semua kitabnya Allah yang diturunkan kepada para nabi itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya Al-Quran. Oleh sebab itu Ki Musannib memulai ngarang kitabnya ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Quran. Karena mengikuti Al-Quran.
Wa amalan ben kerana ngalakonin bikaulihi kalawan dabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adabu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Adabu udah hadits kullu amrin dibalin saakhirah. Kullu amrin tining saben-saben perkara dibalin si andi tengka. Dibalin si andi tengka la yubda'u setai kabitin la yubda'u setai kabitin fihi pona fa'idilm ya amrin la yubda'u setai kabitin fihi pona fa'idilm ya amrin bi bismillahirrahmanirrahim kalawan bismillahirrahmanirrahim fa huwa ponika maka tining ya amrin aqta'u ponika akan ta hewan se togel sok waden fa huwa ponika maka tining ya amrin aqta'u ponika akan ta hewan se togel sok waden otabeh selasetong sok waden. Rawa nyeritakin huda ka hadits kullu amrin dibalin Abu Dawud pasira Imam Abu Dawud. Abu Dawud pasira Imam Abu Dawud wa makna dibalin bentining makna lafal dibalin wa makna dibalin bentining makna lafal dibalin ai halin wa sya'nin poneka lafal ai halin wa sya'nin ai halin tegese siandi tengka wa sya'nin ben kelakuan yuhtammu seiketiaki yuhtammu seiketiaki bihi ponapa kalaben ya hal wa makna aqta'u bantining makna lafal aqta'u naqisul barokatih panikah korang kaberkatan naqisul barokatih panikah korang kaberkatan artinya setiap pekerjaan apapun itu pekerjaan yang baik ya tentunya ketika tidak diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada keberkahan. Mau makan, mau minum, mau naik kendaraan. Ketika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim maka tidak ada keberkahan. Apapun pekerjaan baik, wajib ataupun sunnah, ketika tidak diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim maka pekerjaan tersebut tidak akan menjadi berkah. Bahkan pasutri pasangan suami istri ketika mau berkumpul hubungan intim ini masih dianjurkan, disunnahkan membaca basmalah, disunnahkan membaca bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sunnah. Keduanya si suami dan istri sama-sama membaca ya atau salah satu misalnya si suami saja yang membaca si istri lupa misalnya cukup atau si istri yang membaca si suami lupa membaca karena keburu misalnya cukup. Jadi perbuatan pekerjaan yang wajib maupun yang sunnah ini sangat dianjurkan diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan wajib atau sunnah ketika tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ini tidak akan menjadi berkah. Kalau pekerjaan yang makruh tidak disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Contohnya yang makruh mau makan bawang merah, bawang putih misalnya. Hukum memakan bawang merah dan bawang putih itu makruh karena bau kan begini. Baunya nyengat. Makruh membaca bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang diharamkan haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang haram orang mau mencuri, orang mau menipu, orang mau berzina misalnya masih membaca bismillahirrahmanirrahim ya haram. Intinya bismillahirrahmanirrahim ini dianjurkan
untuk awal pekerjaan yang wajib atau yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, makruh ketika dibaca untuk pekerjaan yang makruh. Bismillahirrahmanirrahim, menjadi haram membaca ketika untuk pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzikir mahdhah tidak disunnahkan, tidak dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau membaca la ilaha illallah tidak disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan ghairil mahdhah. Dzikir-dzikir yang biasa selain la ilaha illallah sunnah. Atau khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha tidak disunnahkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim karena sudah ada mabda'nya. Di khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu sudah ada mabda', ada permulaannya yakni takbir. Juga di khutbah hari Jumat tidak disunnahkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sudah ada hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kan begini. Hadza tining ponika kitab, hadza tining ponika kitab Syarah Sitina Mas'alah. Bayanuma ponika katerang na bareng la buddha seta ing punten min hudiri yamma aima tegese bareng la yustagna seta ikala cukup an ma'rifatihi pona pada ngauningin yamma nyata nama la buddha minal furudi nyatana dari banyak-banyak kelakuan saya fardu waki minal furudi nyatana dari banyak-banyak kelakuan saya fardu waki jam'u fardin ay huwa jam'u fardin ay huwa tegese tining ya lafal furud jam'u fardin panika jam'an lafal fardin. Wa huwa bantining ya lafal fardin wal wajibuh ban lafal al wajibuh mutaradifani ponika patang pada kedua nah. Mutaradifani ponika patang pada kedua nah. Kitab Syarah Sitina Masalah ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang wajib kita ketahui. Lafal farduh dan lafal al wajib ini lafal yang mirip. Illa fil haji kecuali illa fil haji angin edelem haji illa fil haji angin edelem haji fa innal fardhah maka saungguna fardhu fihi edelem ya haji bimakna ruknih poneka kalawana makna rukun bimakna ruknih poneka kalawana makna rukun. Jadi haji fardhu kalau di haji di bab haji itu bermakna rukun, tidak sama. Selain haji wajib dengan fardu itu sama maknanya. Sama. Makanya di haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Beda ini. Rukun haji contoh niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i 7 kali. Misal. Terus apa lagi? Wajib haji contohnya ihram, pakai ihram di miqat atau mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, ramyul jamarat misalnya. Itu wajib haji, beda dengan rukun haji. Wa amal wajibu ban alapun tining wa amal wajibu ban alapun tining perkara si wajib wa amal wajibu ban alapun tining perkara si wajib fa huwa punika maka tining ya al wajib ma punika bareng ada si alainin ya ma al fardhu dak ka fardhu was sunnata benda ka sunnah was sunnata benda ka sunnah walamma kanat ben samangsana benda walamma kanat ben samangsana benda al furudu apa banyak-banyak kelakuan si fardhu aki qatut lakuh panika tor kadeng kot litaklil kotut lagu punika tor kadeng kocaaki al furud
fi kutubil fikhi dalam banyak-banyak kitab fikih ja'aki alal arkani ing atasin banyak-banyak rukun dunasyuruti punten banyak-banyak syarat. Dunasyuruti punten banyak-banyak syarat asyarah walamma kanat al furudu asyarah nika jawab walamma. Asyara maka anu tuwagi al musannifu pasira kiai musannif ila daf'i iradi bidzalika mareng nolak ngarepaki ka arwa itlaq ila daf'i iradi bidzalika mareng nolak ngarepaki ka arwa itlaq saya paham dari itu telah kula atau tu biqaulihi kelawan rebuni ya musannif biqaulihi kelawan rebuni ya musannif ki musannif adabu al wajibati ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi alaihi timinal furudi nyata dan dari banyak-banyak fardu al wajibati sewajib al wajibati sewajib ala madhabil imam Syafi'i ing atasen madhhab imam ala madhabil imami ing atasen madhhab imam asy-Syafi'i sebang syah asy-Syafi'i ala madhabil imam Syafi'i ing atasen madhhab imam asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatullahi dining rahmat Allah alaihi punika muga tefa ing atasen ya Imam Asy-Syafi'i. Jadi pekerjaan wajib yang ada di kitab Syarah Sitina Mas'alah ini menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Siapa Imam Asy-Syafi'i ini? Imam Asy-Syafi'i huwa tining ya al-imam huwa tining ya al-imam Syafi'i al-imamul a'zamu punika imam al-a'zamu se agung al-imamu punika imam al-a'zamu se agung al-mujtahidu se dadi mujtahid al-mujtahidu se dadi mujtahid 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 mutlak mujtahid mutlak itu dua macam ada mujtahid mutlak ghairu muntasab ada mujtahid mutlak muntasab. Imam Syafi'i termasuk mujtahid mutlak ghairu muntasab. Bagaimana yang disebut dengan mujtahid mutlak ghairu muntasab? Seorang imam madhab yang mampu menggali hukum dari sumber aslinya yakni dari Al-Quran dan Al-Hadits melalui kaidah-kaidah yang disusun sendiri, yang dikarang sendiri. Itu mujtahid mutlak ghair muntasab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. 4 madhab itu namanya mujtahid mutlak ghairu muntasab. Mujtahid mutlak ghairu muntasab. Ada mujtahid mutlak muntasab. Mujtahid mutlak muntasab ini seorang imam yang mampu menggali hukum dari sumber aslinya dari Al-Quran dan Al-Hadits tapi melalui kaidah gurunya. Kaidah-kaidah yang telah disusun oleh gurunya. Contohnya seperti muridnya Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i punya murid Az-Za'farani, punya murid Al-Muzani, punya murid Al-Karobisi, punya murid Harmalah, punya murid Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, punya murid Al-Buwaiti Al-Misri, misal. Nah, itu sudah mencapai pada mujtahid mutlak muntasab, seorang mujtahid yang mampu menggali hukum dari sumber aslinya dari Al-Quran dan Al-Hadits melalui kaidah-kaidah yang disusun oleh gurunya. Jadi jelas sudah ya perbedaan antara mujtahid mutlak ghairu muntasab dan
mujtahid mutlak muntasab. Ada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu seorang ulama, seorang imam mujtahid yang bisa memperbaharui hukum yang telah digali oleh imam-imam sebelumnya, oleh imam madhab. Contoh, seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, itu kelasnya mujtahid madhab atau mujtahid fatwa. Begini. Kalau seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syamsuddin Ar-Romli, tidak sampai ke mujtahid madhab. Tidak, itu termasuk muqallid. Walaupun ada sebagian ulama itu yang mengatakan martabat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Romli ini sudah sampai pada martabatnya Imam Nawawi dan Rafi'i sebagai mujtahid fatwa atau mujtahid madhab. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan dari ulama Syafi'iyah ini tidak sampai kepada martabat atau pangkat Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Syafi'i itu, ini nasabnya sudah. Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillahi nyatana Imam Abu Abdillah. Jadi alami kunyahnya Abu Abdillah. Pak Abdullah. Punya putra namanya Abdullah. Abu Abdillahi nyatana Imam Abu Abdillah. Muhammadun nyatana Imam Muhammad Ibnu Idrisah Syekh Putra Lagen Kiai Idris Ibnu Idris Syekh Putra Lagen Kiai Idris jadi nyaman Imam Syafi'i kaento alami kunyana Abu Abdillah manabi alami isi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa yaltaqi ban atammu wa yaltaqi ban atammu ya Imam Asy-Syafi'i ma Rasulillahi sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin edelem Sayyidina Abdi Manaf. Fi Abdi Manafin edelem Sayyidina Abdi Manaf. Nasabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketemu dengan Rasulullah di Abdi Manaf. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ini nasabnya Imam Syafi'i. Abdi Manaf ini termasuk Jaddul Mustafa Ats-Tsalits, kakeknya Rasulullah yang ketiga. Kenapa demikian? Karena Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya seperti ini. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Muttalib beni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i mazhab ini masih hubungan keluarga dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nasabnya Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah di Sayyidina Abdi Manaf. Imam Syafi'i ini itu dari jihad abanya ya. Dari jihad abanya. Kalau dari jihad umminya Imam Syafi'i ini punya ummi, punya ibu, namanya, nasabnya seperti ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bin Fatimah, binti Abdullah Al-Mahwab, Muhammad bin Fatimah, binti Abdullah Al-Mahab, bin Hasan Al-Muthanna, bin Hasan Al-Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib atau Hasan Al-Mujtaba
bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintir Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Itu umminya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini kalau dari jihad ibunya masih keturunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Sayyidina Hasan Al-Mujtaba. Lewat Sayyidina Hasan Al-Mujtaba. Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Mujtaba bin Fatimah binti Rasulillah. 7 ke Rasulullah Imam Syafi'i madhab. Istrinya Imam Asy-Syafi'i namanya Hamidah binti Nafi bin Abasah bin Amar bin Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi istrinya Imam Syafi'i ini namanya Hamidah, masih keturunan Sayyidina Uthman bin Affan. Imam Syafi'i punya dua putri dari Hamidah ini. Pertama bernama Fatimah, dua Zainab. Bisa dilihat keterangan ini di dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 1 halaman 39 sampai 40 atau di kitab Tarikh Dimasqah juz 2 halaman 51. Silahkan dicek. Kenapa demikian? Karena sekarang ini Pak Repaan orang rebuan nasab. Mudah-mudahan mereka semua Imam Syafi'i ke atas dari jihad abahnya atau dari jihad umminya atau dari istrinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala adabu Rasulullah fasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dabu daka hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi tining nyari ilmu faridatun panikai fardu waki ala kulli muslimin ing atasen saben-saben orang Islam lake wa muslimatin ben orang Islam bini. Wa muslimatin ban orang Islam bini, wa muslimatin ban orang Islam bini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Abdil Bar. Namun di kitab aslinya di Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab yang lain hanya sampai lafal kulli muslimin. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekian tawirakum. Sobung lafal wa muslimatin tidak ada. Lafal wa muslimatin. Mungkin Kiai Musannif ini menambah lafal wa muslimatin ini riwayat bil makna. Kalau riwayat bil makna ya boleh seperti itu. Dan yang dimaksud di hadis ini, memang iya mencari ilmu itu diwajibkan tidak hanya kepada muslim laki-laki, tapi juga diwajibkan kepada muslim perempuan. Kan begini. Muslim perempuan. Aro dengar pagi Kanjeng Nabi aro dengar pagi ngasokanin. Arodah ngasokanin Kanjeng Nabi bila alami. Arodah ngasokanin Kanjeng Nabi bil ilmi. Arodah ngasokanin Kanjeng Nabi bil ilmi kalaban ilmu. Al mu'arrafi sefa ma'rifat bil ilmi kalaban ilmu. Al mu'arrafi sefa ma'rifat bil alifi wal lam kalaban alif bin lam. Bil alifi wal lam kalaban alif bin lam ngasokanin ilmal amali deka ilmunah ngalakonin. Ilmal amali deka ilmu ngalakonin alladzi kang huwa setining ya ilmal amal masyhurul wujubi menikah
masyhuraki wajibah, masyhurul wujubih panika masyhuraki wajibah alal muslimin ing atase orang Islam kabeh, alal muslimin ing atase orang Islam kabeh, la ghairu punten lainah al muslimin, la ghairu punten lainah al muslimin. Jadi mencari ilmu itu diwajibkan kepada semua orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Wajib apanya? Wajib mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Wajib mencari ilmu, ilmu amal, ilmu untuk diamalkan. Setelah mendapatkan ilmu maka wajib diamalkan. Wa fi iradil musannifi ban boneka edalem anak kaakinah kiai musannif. Wa fi iradil musannifi ban boneka edalem anak kaakinah kiai musannif. Kalam Bani Abbasin dak kata buna Sayyiduna Abdullah bin Abbas ba'dal hadithi samarina hadis, ba'dal hadithi samarina hadis ibu didiki pada isyaratun tining atotu, isyaratun tining atotu ila dzalika maring ka'ruwa ilmul amal, isyaratun tining atotu ila dzalika maring ka'ruwa ilmul amal. Wa qala banadabu al-Fudailu sopo Syekh Fudail ibnu Iyadin, Syekh putra lagian Kiai Iyad, Syekh putra lagian Kiai Iyad. Fudail bin Iyad ini termasuk ulama ahli tasawuf. Kelahiran tahun 107 Hijriyah, wafat 187 Hijriyah, dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan kalau sekarang. Wafat di Makkatul Mukarramah, makamnya ada di Maklah. Fudail bin Iyad ini punya guru namanya Sulaiman bin Mahran al-A'mash, punya guru Imam Ja'far as-Shadiq, punya guru Abdul Wahid bin Zaid. Murid-muridnya diantaranya Abdullah ibnul Mubarak, Sufyan Uyainah, terus siapa lagi? Al-Asmu'i. Ini bisa dicek di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala lidz-Dzahabi. Dalam adabuna Fudail bin Iyad fi maknahu edalem Fudail bin Iyad nika adabu fi maknahu edalem maknana hadis. Fi maknahu edalem maknana hadis. Dabuna kanjeng Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah makruah. Fudail bin Iyad nika adabu kullu amalin kana alaika fardhon fa talabu ilmihi alaika fardun. Ada budak kelafal kullu amalin saakhirah. Kullu amalin tining saben-saben kelakuan kana sibadah iya amal alaika ing atasen sambian fardhon panika fardhu waki. Setiap pekerjaan yang diwajibkan kepada engkau, fa talabu ilmihi maka tining nyareh ilmuna, fa talabu ilmihi maka tining nyareh ilmuna iya amal, fa talabu ilmihi maka tining nyareh ilmuna ya amal alaika ing atasen sampeyan fardun panika fardhu waki. Wa ma bantining bareng lam yakun sidak beda al amalu puna pangalakonin, al amalu puna pangalakonin bihi kelaban yema. Wa ma bantining bareng lam yakun sidak beda al amalu puna pangalakonin bihi kelaban yema alaika ing atasen sampeyan, alaika ing atasen sampeyan fardun panika fardhu waki. Fardhon ponika fardhu waki falaisah ponika maka tade, falaisah ponika maka tade fardhon kenika khobar yakun se falaisah nikah jumlahna dadi khobar ma, khobar mubtada. Falaisah ponika maka tade talabu ilmihi pona panyareh ilmunah iya ma alaika ing atasen sambian biwajibin ponika wajib ban ba zaidah khobar laisah. Setiap ba se mancing ka khobar laisa nika setiap ba se badan dengan khobar lafal laisa ingki kanika ba zaida.
Jadi falaisa ponika maka tada talabu ilmihi pona banyare ilmu na ya ma'alaika ing atasen sampeyan biwajibun ponika wajib. Biwajibin boneka wajib. Setiap pekerjaan yang diwajibkan maka mencari ilmunya itu hukumnya wajib. Misal pada hari tahun sekarang ini misalnya kita akan menunaikan ibadah haji, maka mencari belajar ilmunya haji itu hukumnya wajib. Atau kita menjadi orang yang kaya raya, punya harta yang sudah mencapai ukuran nisab, maka mencari belajar ilmunya zakat itu wajib. Pokoknya setiap pekerjaan yang diwajibkan maka mencari ilmunya itu hukumnya wajib. Dan pekerjaan yang tidak diwajibkan maka mencari ilmunya pun tidak diwajibkan. Ini maknanya menurut Syekh Fudail bin Iyad. Wa qala banadabu Ibnu Abbasin sapa Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Wa qala banadabu Ibnu Abbasin pasirah Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas nikah saudara sepupu dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena abahnya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas ini saudara dengan abahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ini saudara dengan Sayyidina Abbas, juga saudara dengan Sayyidina Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya ini saudara sepupuan semua ini. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu. Keduanya, Sayyidina Ali dengan Ar-Rasulul A'zam saudara sepupu. Sayyidina Abdullah dengan Ar-Rasulul A'zam juga saudara sepupu. Ben pada hebat nikah, luar biasa. Jadi waqala banadabu Ibnu Abbasin sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga paring karidhaan Allah sapa Allah anhuma dari kaduana Ibnu ban Abbas, karena sama-sama sahabat. Abdullah dan Abbas ini sama-sama sahabatnya Rasulullah pada gajapok da Gusti Kanjeng Nabi, ben kedua ini termasuk sahabat senikah. Nang kitab kadin to nang kitab Koneng ada sebutan Ibnu Abbas, itu isinya sudah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Amar, Abdullah bin Amar, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud senikah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas termasuk ahli tafsir. Termasuk ahli tafsir karena dulu Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini pernah cobain sareng Gusti. Pernah cobain lesan aja pun sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berdoa ketika meludahi lisannya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Doanya Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Berikanlah ilmu pengertian tentang agama dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Wa fi riwayatin wa 'allimhul hikmah wa ta'wilal Qur'an. Rasulullah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sayyidina Abdullah bin Abbas ini diberi ilmu pengertian tentang agama Islam, ilmu ta'wil, ilmu hikmah, ilmu ta'wilul Quran. Allahumma barik fihi, ini doanya Rasulullah. Allahumma barik fihi wansyur minhu waj'alhu min ibadika sholihin. Mudah-mudahan Abdullah bin Abbas dijadikan anak orang yang berkah, keturunan yang berkah, dijadikan hambamu yang soleh ya Allah. Ini doanya Rasulullah. Wafat di Taif usia 71 tahun. Dari madhabuna Sayyidina Abdullah bin Abbas, kafaka min ilmiddin. Budak kalafal kafaka min ilmiddin. Kafa anyo kopenkah ing siro. Kafa anyo kopenkah dari kesambian min ilmiddininya tanda diri ilmu na agama. Min ilmiddininya tanda diri ilmu na agama ni kebayan muqaddam dari ma. Min ilmiddininya tanda diri ilmu na agama, yakni ngauningin dek ke agama. Ayus syariat itu kisah ilmu na syariat. Wana apa sih anyo kopen anda arifah. Wana apa kutu ngauningin sambian
anta arifa pun apa kutu ngoningin sambian mada ka bareng la ya sangu sita kebusok ya ma sita luas ya ma kah ing siro ma pun apa bareng la ya sangu sita kebusok ya ma kah ing siro pun apa sita kebusok jahluhu pun apa futu dak ya ma jahluhu pun apa futu dak ya ma ai ma tu kesabareng la buta sita keneng punten lakai kandi siro min ma'rifatihi nyatane diri ngauningin ya ma min ma'rifatihi nyatane diri ngauningin ya ma fi iqamati mafrudatid dini edil masinangaki banyak-banyak kelakuan si fardu aki edil agama fi iqamati mafrudatid dini edil masinangaki banyak-banyak kelakuan si fardu aki edil agama jadi wajib hukum ngauningin dekkah ilmu na kelakuan si wajib dilakukan benamba di dalam agama Islam. Fi umpamana amba nikah sholat wajib hukumnya kita mempelajari ilmunya sholat, mencari ilmunya sholat, mencari ilmunya wudhu, mencari ilmunya mandi besar misalnya. Kita menjadi orang kaya, wajib kita hukumnya mencari dan belajar ilmunya zakat. Kita mau ibadah umroh, mau ibadah haji yang pertama, kan yang pertama itu hukumnya wajib kan haji maupun umrah. Kalau yang kedua ketiga hukumnya sunnah. Maka ketika mau melakukan ibadah haji atau umrah yang pertama itu diwajibkan mencari ilmunya. Wa yakfi bana nyokopin fi dzalika edilem ka'ruwa wa yakfi bana nyokopin fi dzalik edilem ka'ruwa apa? Iqamati mafrudatid din ma'rifatu ahkamiha pada pangauningin banyak-banyak hukumah ya syariat ma'rifatu ahkamiha pada pangauningin banyak-banyak hukumah ya syariat Allah hiratisi zahir apakah wajib mengetahui hukum syariat secara zahir dan dalamnya maka yang wajib diketahui itu zahirnya wala yajibu tak wajib ma'rifatu daqaiqiha pada pangauningin banyak-banyak bu lembuun daqaiqiha pon apa banyak-banyak lembuun hukum syariat wala yajibu tak wajib ma'rifatu daqaiqiha pon apa ngauningin banyak-banyak lembuun hukum syariat. Nah, apaan hukum si zahir nikah? Dalam syariat yang wajib kita ketahui fadhahiratu makatining fadhahiratu makatining hukum syariat si zahir nahu ta'allumu fadhahiratu magatini hukum syariat si zahir nahwu ta'allumi kalimatai syahadah. Paniga mana ajar dua kalimat syahadat. Paniga mana ajar dua kalimat syahadat. Belajar dua kalimat syahadat itu wajib hukumnya. Wa fahmi maknahuma ben ngerteh deka maknanya kedua nah kalimat aja syahadah. Tidak cukup belajar tapi ngerti dengan maknanya. Dari masa kau jangan ngerti ka maknana dua kalimat syahadat ku bihaitsu yajzimu. Bihaitsu yajzimu kalaban sekira-kira aman tepaki. Bihaitsu yajzimu kalaban sekira-kira aman tepaki iya wong i'tiqadahu ka i'tiqadaya wong i'tiqadahu daka i'tiqadaya wong aneka daki bidzalik kalawan mangkono bidzalika kalawan gak ruwa bidzalika kalawan gak ruwa ta'allumi kalimata syahadah wa fahmi maknahuma nikah walau antaklidin senajan boneka dari taklit walau antaklidin senajan boneka dari taklit. Jadi kita sebagai umat Islam itu hukumnya wajib belajar dua kalimat syahadah, belajar maknanya dua kalimat syahadah. Artinya kita punya keyakinan dengan mantap dengan bacaan dua kalimat syahadah dan maknanya. Itu contoh daripada syariat yang zahir. Wa ta'allumi wajibati thaharati ini atap ke ta'allumi. Wa ta'allumi wajibati taharati ben ajar banyak-banyak wajib asa suci
Wa ta'allumi wajibati taharati ban ajar banyak-banyak perkara wajib asa suci. Wajib belajar, wajib-wajibnya bersuci. Caranya bersuci itu bagaimana, wajib-wajibnya bersuci itu bagaimana. Contoh rukunnya, fardunya wudhu ada berapa, fardunya adus ada berapa, fardunya tayamum ada berapa. Wajib hukumnya belajar. Wassalati ban boleh sholat, rukun sholat ada berapa. Wajib, wajib kita tahu karena kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sebelum sholat kita harus bersuci, harus punya wudhu. Maka wajib kita belajar ilmunya wudhu, punya wudhu dan tidak hadas besar, tidak junub misalnya, tidak haid, tidak nifas. Nah, belajar ilmunya mandi besar itu, belajar ilmunya haid, belajar ilmunya nifas itu wajib. Karena kita tidak sampai kepada sholat tanpa bersuci dulu. Bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa ta'allumis shaumi ban ajar, wa ta'allumis shaumi ban ajar deka ilmu na puasa. Wa ta'allumis shaumi ban ajar deka ilmu na puasa. Dek masih kaca ajar deka ilmu na puasa ko bi an lama. Bi an lama kalaban kutu oning yawung, bi an lama kalaban kutu oning yawung ana waktahu deka sangkuna waktona iya saum. Anna waktahu dek kasangkuna waktuna ya sawum minal fajri punika mulain dari metona fajar ila gurubi syamsi sampai combetah are. Kudu ngauningin tentang puasa nih kak, ilmu na puasa nih kak wajib. Waktuna puasa mulain dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu waktunya berpuasa. Wa anal wajib ban sangkuna perkara si wajib. Wa anal wajib ban atapka anna waktahu ka arwah. Wa annal wajib ban saungguna perkara si wajib fihi dalam ya saum an-niyatu punika niat, dan wajib mengetahui tentang yang wajib di dalam puasa, bahwa puasa itu yang pertama harus ada niat. Ini wajibnya puasa sudah. An-niyatu punika niat, wal imsaku ban boleh ngeker nahan, wal imsaku ban boleh ngeker anil muftirati dari banyak-banyak perkara saya aputal lagi. Anil muftirati otawa ibaca anil mufattirati pada boleh. Pada boleh. Mun muftirat berarti dari aftarah. Mun mufattirat berarti dari fattarah pada gengeng. Anil muftirati dari banyak-banyak perkara saya aputal lagi dak kapasa min aklinnya dan dari adher. Min aklinnya dan dari adher ay wasyarbin keseban nginom boleh. Min aklinnya tanah dari ada min aklinnya tanah dari ada wajimain ban boleh ajima wanah wihima ban saupa mana kaduna aklin ban jima. Wajib nih kambe mun apa sah menjauhi, menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, misalnya makan, minum, berjima, dijauhi itu, ditahan itu selama berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mun pas ngakan nginom majima yang siang ki betal. Wa anna dzalika ban sangkuna ka ruwa wa anna dzalika ban sangkuna ka ruwa napa? Wa anna dzalika ban sangkuna ka ruwa sawum wa anna dzalika ban sangkuna ka ruwa sawum yastamiru panika tetep iya dzalik ila ru'yatil hilali sampai ningali tanggal. Ila ru'yatil hilali sampai ningali tanggal. Kita tanggal setong bulan Syawal. Wajib berpuasa selama 1 bulan sampai tanggal 1. Ambu pon tanggal setong. Sebulan tanggal setong hari raya Idul Fitri. Ambu pon siapa sah. Sampai akan ketahui bulan. Ketika sudah melihat bulan ya berhenti sudah. Karena hari raya. Au tamamil iddati au tawa sampurna nabi tongan
Aw tamamil iddati utawa sampurnana bitongna bulan. Aw tamamil iddati utawa sampurnana bitongna bulan. Tak bisa ketahuan mi salat bulan nah tanggal lah. Derem montai ketahuan. Ya sempurna ki sebulan 30 hari kan senikah. Makanya kan sumu tabuna Kanjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, karena pon ngolatin dek ke bulan, berbukalah karena melihat hilal, karena pon ngetahuin tanggal bulan. Ambu. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata thalathina yauman. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata iddata saum thalathina yauman. Jika tertutup awan maka sempurnakan 30 hari. Hingga ini kan ilmu ru'ya kan nggak nih keberagam. Melihat bulan, ya berhenti puasa. Ketika tidak dilihat bulan, sempurnakan 30 hari. Kan mudah kan? Wa ta'allumi wajibati ma ben boleh ajar dek kebanyak-banyak perkara wajib bareng. Wa ta'allumi wajibati ma ben boleh ajar dek kebanyak-banyak wajib ben ajar dek kebanyak-banyak perkara wajib bareng lazim masih wajib. Lazim masih wajib ya ma lazim masih wajib ya ma huda gaya wong lazim masih wajib ya ma huda gaya wong watawa lazim masih wajib ya lazim masih wajib ya ma huda gaya wong minaz zakati nyatanya dari zakat minaz zakati nyatanya dari zakat. Orang ketika memiliki harta benda yang banyak sudah mencapai ukuran nisab, sudah haul misalnya, maka diwajibkan itu untuk belajar ilmunya zakat. Kalau tidak belajar maka berdosa. Tidak berdosa karena orang ketika memiliki harta sudah mencapai ukuran nisab itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau tidak punya ilmunya zakat bagaimana? Kan tidak bisa kita melaksanakan mengeluarkan zakat itu. Oleh sebab itu ketika memiliki harta benda sudah mencapai ukuran satu nisab maka diwajibkan belajar ilmunya zakat supaya mengeluarkan zakat. Wa ta'allumi kaifiyatil haji ban ajar deka pertengkanah ibadah haji. Wa ta'allumi kaifiyatil haji ban ajar deka pertengkanah ibadah haji idza azamah tatkalana asacca iya uwung ala fi'lihi ing atas sing nglakoni ya haji ala fi'lihi ing atas sing nglakoni ya haji bi ayya lama kalaban kutu ngaunengen ya wong arganahu de banyak-banyak rukun haji wa wajibatihi ban banyak-banyak wajib haji. Orang mau melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya belajar ilmunya haji, belajar rukun-rukunnya haji, wajibnya haji. Kan rukun haji dengan wajib haji itu kan berbeda, ada perbedaan. Kalau di bab haji rukun dengan wajib haji itu beda kan begini. Sunnah haji bagaimana harus belajar ketika mau ibadah haji. Itu ilmu syariat yang zahir. Waddaqiqatuh bantining. Waddaqiqatuh bantining ilmu syariat se lempuk se alos. Waddaqiqatuh bantining ilmu syariat se lempuk utawa se alos nahwu ma punika upamana bareng. Nahwu ma punika upamana bareng law asmarah sehlamun abua. Nakhlun pona papungkana kormah au karmun utawa pungkana anggur marrota ini kalaban dua ambalan fi amin wahidin dalam tahun kang setong. Nika contohna ilmu syariat sealos seumpama buah anggur atau buah kurma dalam satu tahun berbuah 2 kali misal. Jadi mah min annahu. Min annahunya tanah malau asmarah. Min bayan dari malau asmarah. Min annahunya tanah dari songkuna iya sya'an. La tudammuh panikata ikompo lagi.
La tudammu pone kata kumpul lagi nih dahuma pona salah setunggal kedua ya nakhlun ben karmon ilal ukhra maring sibanian ilal ukhra maring sibanian fi nisabiz zakati dalem ne sapa zakat fi nisabiz zakati dalem ne sapa zakat keti bungkana korma atau bungkana anggur setahun buah dugale deremah la tudammu ihdahuma ilal ukhra cek kompol lagi kedua nah buana korma dan buana anggur sip abua 2 kali setahun gini kedek kesebenian untuk mencapai nah sini kak gini kak alosnya mana kan nggak gini kak alos ilmu syariat alos anak apa mata kompol lagi karena jarang bungkana anggur buah 2 kali setahun nih kak jarang bungkana korma buah 2 kali setahun nih kak jarang sebiasa dan kaprah anggur dan kurma 1 tahun hanya berbuah 1 kali. Makanya ketika 1 tahun berbuah 1 kali, yaitu yang wajib berzakati. Mun beda bungkana anggur atau kurma nikah buah 2 kali, ini jarang terjadi. Oleh sebab itu, Kimusonib di sini tidak boleh mengumpulkan buah anggur, buah kurma yang berbuah 1 tahun 2 kali. Tidak boleh, kan begini. Kenapa demikian? Karena jarang, tidak ada pohon kurma dan pohon anggur dalam 1 tahun itu berbuah 2 kali. Yang ada dan yang biasa, kurma dan anggur 1 tahun itu hanya berbuah 1 kali. Berarti nisabnya itu haul 1 tahun, kan begini. Wa qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala wa qala banadabu al-ulama'u pasira para ulama banyak-banyak orang alim rahimahumullahu ta'ala rahimamuka-muka paring kebelasan hum dak kakapi ulama Allah ta'ala sapa Allah ta'ala dari banyak ulama man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasihha salatuhu dabu dak kalafal man shalla jahilan saakhirah man dining pasara orang shalla menika salat ya man jahilan tengkana man jahilan hale fuduh bi kaifiyatil wudu'i kalaban pertengkana wudu kalaban carana wudu was sholati ban salat deremah ketika seseorang itu tidak tahu caranya wudu tidak tahu caranya sholat pas awudu pas asolat irmah lam tasihha maka ta'assa sholatuhu panapa sholat ya man lam tasihha maka ta'assa sholatuhu panapa sholat ya man tidak sah wa fi nuskhatin ban punika dalam setong tapat aladeh tolesan ibadatuhu tining lafal ibadatuhu lam tasihha ibadatuhu sanika jan jadi mun ngangkui lafal ibadatuhu lam tasihha maka ta'asa ibadatuhu panapa ibadana ya man wa in sadafa sanajana benerin wa in sadafa sanajana benerin yakni tepak wa in sadafa sanajana benerin otaba tepak ya man aywa faqah tegese amat token ya man aywa faqah tegese amat token ya man as-sihhat adaka sah as-sihhat adaka sa fihi ma dilun kadua na wudu was shalah ay fil wudu itu kisah dalam wudu was shalat iban balaya sholat. Jadi seseorang ketika tidak mengetahui caranya, kaifiyahnya wudu bagaimana, kaifiyahnya sholat bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, tidak tahu, maka sholatnya tidak sah walaupun itu benar, tidak sah. Anapa matasa li fawati syartihima karena podah syaratah kaduana wudu ban sholat. Karena tidak memenuhi persyaratan. Li'annal ilmah karena saungkuna ilmu. Li'annal ilmah karena saungkuna ngawuningin. Li'annal ilmah karena saungkuna ngawuningin bil ibadati kalawan ibadah. Min wudu'innya tanah dari wudu. Wa sholatin ban boleh sholat. Wa nahwihima ban saupamana keaduana wudu ban sholat. Syartun panika tadi syarat fi sihhatiha dalam as-sanah ya ibadah
mengetahui ibadah, wudhu, sholat, dan semacamnya lah, itu termasuk syarat sahnya ibadah. Jika tidak mengetahui ilmunya, maka ibadahnya tidak sah. Wa mata intafa syarat. Mata intafa kaidah sulfik nih kah. Wa mata intafa ben kapan-kapan nape tade asyaratu panapa syarat jika syarat tidak ada. Artinya tak ngau ngendek ke syarat wudhu, tak ngau ngendek ke syarat sholat, tak ngau ngendek syarat adus, tau ning sama sekali. Dari memon syarat gini kata kau ningin tidak ada. Intafal masyrut maka nape ota betade al masyrutu pon apa perkara sing syarat lagi. Jika syarat tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Jika tidak mengetahui ilmunya ibadah, contoh tidak mengetahui ilmunya wudhu, tidak mengetahui ilmunya sholat, maka sholatnya tidak sah sekalipun itu benar. Wa qala wallahu alam bisawab.